Hello guys, selamat datang di channel Malik. As you guys can see from the title, hari ini kita akan membahas sebuah kasus yang mana adalah merupakan kasus yang mirip banget sama kasus yang udah pernah gue bahas di video sebelumnya. Nanti bakal gue link videonya if you wanna watch that, atau kalian bisa langsung klik link di atas ini. Udah segitu aja intronya, so let's jump into it. Gak pernah kebayang gimana bisa seorang ibu tega menyiksa anak kandungnya sendiri selama puluhan tahun hanya karena status keluarga. Lebih dari 100 tahun lalu, polisi dikejutkan dengan penemuan ruangan yang mengerikan di dalam sebuah rumah di kawasan kelas atas di Poitiers, Prancis pada tahun 1901. Sebuah ruangan yang sederhana, lembab, dan bau memenjarakan seorang wanita yang kaya raya. Keluarga itu memenjarakan seorang gadis ketika ia kemudian ditemukan oleh polisi 25 tahun kemudian. Tubuhnya kurus kering dengan berat hanya sekitar 20 kg. Blanche Monnier lahir di Poitiers, Prancis pada tahun 1842. Blanche memiliki kehidupan yang baik dan tidak perlu khawatir tentang ekonomi. Keluarganya kaya raya dan juga terpandang di sana. Menurut ingatan orang-orang terdekatnya, Blanche ini selalu menjadi gadis yang sangat cantik di dalam kesan mereka. Kalau mereka ketemu nih sama Blanche, mereka itu selalu memuji Blanche dengan kecantikannya, bahwa betapa cantiknya Blanche pada saat itu. Namun saat Blanche kehilangan ayahnya ketika ia masih kecil, ibunya menjadi orang yang sangat keras dan memiliki banyak aturan. Meskipun ibunya ini galak dan keras gitu dalam ngedidik anak-anaknya, ibunya ini merupakan seorang dermawan terkenal, orang terpandang gitulah di lingkungannya. Dia suka bantu tetangganya, dia suka menyumbang, dia juga merupakan tuan tanah di sana. Bahkan ia beserta keluarganya sempat menerima penghargaan amal dari pemerintah. Tapi di bawah tekanan ibunya itulah, Blanche ini tidak kuat dan ingin melarikan diri. Ya, dia mikir caranya adalah dengan menikah tentunya. Jadi nanti dia tuh bisa tinggal bareng sama suaminya gitu dan keluar dari rumah ibunya. Ngono loh. Jadi gitu loh rencana si Blanche. Tapi ibunya, Nyonya Monnier ini malah semakin ketat ke si Blanche. Ia nggak cuma ngebatasi Blanche buat nggak pergi kemana-mana, tetapi bahkan ia sampai nggak ngebiarin si Blanche buat jatuh cinta sama siapapun. Singkat cerita, dengan ketekunan yang hakiki, dia terus mencari karena dia ingin segera menikah untuk keluar dari rumah ibunya kan. Akhirnya ketika ia berusia 25 tahun, ia bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama Benjamin. Benjamin what? Gak tau, pokoknya gue mau baca Benjamin. Dia ini putra pengusaha yang sudah bangkrut di Poitiers. Ketika mereka berdua jatuh cinta, sang ibu ini merasa aneh dan tidak merestui mereka. Si Nyonya Monnier ini gak setuju dan bilang kalau Blanche ini harus menikah dengan seseorang yang cocok untuk keluarganya, harus setara derajat dan kekayaannya. Blanche ini juga sempat dijodohin sama beberapa pria kaya di kotanya. Karena dia juga cantik, ada juga yang melamarnya, tapi Blanche ini selalu menolak dan tetap memilih Benjamin. Pembatasan latar belakang ini memecah hubungan Blanche dan Benjamin, tetapi mereka masih tetap berhubungan. Ngumpet-ngumpet gitu pacarannya biar nggak ketahuan sama si Nyonya Monnier ini. Nah, tanpa diduga, si Nyonya Monnier ini tahu hubungan mereka. Jadi ke gap gitu mereka lagi pacaran, akhirnya si Nyonya Monnier-nya tahu. Dan Nyonya Monnier membawa pulang si Blanche dan akhirnya dikurung di loteng rumahnya. Emaknya bilang kalau si Blanche ini bisa keluar, boleh keluar, asal dia putus sama si Benjamin dan mengakhiri hubungan mereka. Blanche yang bersikeras dengan pendiriannya nggak mau nyerah gitu aja dong. Nah, dia bersikeras untuk mempertahankan cintanya dengan Benjamin. Siapa yang bakal nyangka kalau ini adalah merupakan penjara yang akan mengurung dia selama 25 tahun. Sebuah ruangan gelap tanpa sinar matahari, lembab, kotor dan bau, dan tentunya pengap tanpa ventilasi. Setelah bertahun-tahun lamanya, akhirnya pada tanggal 23 Mei 1901, ada sebuah surat yang dikirim ke kepala kepolisian di sana. Sebuah surat yang tidak tahu siapa penulisnya, jadi ditulis anonim gitu. Kepala polisi yang membaca surat itu kaget banget karena di sana isinya tertulis bahwa Blanche menghilang pada usia 25 tahun. Pengirim surat itu mengatakan bahwa Blanche dipenjara di rumah ibunya, Nyonya Monnier, disertai dengan sampah busuk dan kotorannya sendiri.
Kepala polisi sadar bahwa ada yang nggak beres nih di sana, dan mereka memutuskan untuk pergi ke rumah Nyonya Munier untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sebenarnya polisi juga nggak enak sih mau menggeledah rumahnya si Nyonya Munier ini karena dia itu benar-benar orang yang terpandang, baik hati, dan suka menolong tetangganya. Jadi dia tuh benar-benar terhormat dan polisi juga segan sebenarnya buat datang ke sana. Tapi ya apa boleh buat, mereka harus melakukan pengecekan. Rupanya si Nyonya Monier dan anaknya ini, kakaknya si Blanche, yaitu Marcel, mereka tuh udah siap untuk menggunakan status mereka untuk menekan para polisi. Jadi mereka santuy aja gitu ketika polisi datang, mereka ajakin masuk, ayo sini, kita ya, mereka ajak berkeliling rumah tuh, keliling-keliling lihat isi rumah mereka yang mewah. Tapi ada satu ruangan yang mereka nggak izinin polisi buat datang ke situ, sebuah ruangan yang dikunci di loteng sana, yaitu penjaranya si Blanche. Tetapi polisi itu terus mencari, bahkan tak meninggalkan rumah itu sampai mereka menemukan apa yang mereka mau. Akhirnya perbuatan keji keluarga bangsawan itu terungkap ketika polisi menemukan sebuah ruangan yang terkunci dan tidak biasa. Terus ketika ruangannya dibuka, semua orang yang melihatnya terbelalak kaget. Di ruangan yang bau dan gelap ini, seorang wanita telanjang diikat oleh rantai di atas tempat tidurnya. Wanita tua itu tidur di atas satu lapisan tikar kusut di ranjangnya. Selimut yang kotor dan banyak sampah dari sisa makanan dan juga kotoran yang sudah mengering. Polisi yakin bahwa itu adalah Blanche Monnier yang telah hilang selama 25 tahun terakhir. Blanche yang dulunya cantik telah lama menjadi kurus, hanya menyisakan 20 kg dari berat badannya saja. Ketika penjara itu terungkap, orang-orang di sekitar pun bahkan tidak sadar dan tidak mengetahui bahwa itu adalah Blanche karena perubahan yang sangat drastis dari yang tadinya sangat cantik menjadi sangat kurus dan tidak terawat. Kalian yang pada bingung, kenapa kok tetangganya nggak pada nyariin, nggak ada yang nyariin? Kan pastinya si Nyonya Monier punya tetangga dong, kok mereka nggak ada yang merasa yang janggal atau kayak gimana gitu? Alasannya adalah karena si Nyonya Monier ini jago acting. Untuk menutupi fakta tersebut, Nyonya Monier ini bikin alibi gitu. Jadi kalau ada tetangga atau kerabat jauhnya yang nanya, kok si Monier gak ada? Dia itu bakal bilang bahwa si Monier ini udah pergi bareng pacarnya dan mereka tuh lost kontak, gak ada kabar. Jadi seolah-olah si Blanche ini pergi baik-baik aja gitu sama pacarnya. Tujuan si Nyonya Monier ini bohong ya tentu saja buat menjaga status keluarganya, karena dia itu adalah keluarga terhormat dan terpandang. Juga dia untuk menjaga status putranya si Marcel ini. Selain itu, tetangganya si Nyonya Monier ini juga sempat ngedengar ada teriakan-teriakan gitu di loteng rumahnya mereka, di loteng rumahnya Nyonya Monier. Tapi mereka itu kayak nggak peduli gitu, karena memang pada saat itu kalau misalnya di suatu keluarga bangsawan ada yang sakit atau kayak sedikit gila gitu, jadi udah wajar gitu loh untuk dikurung di loteng atau dipenjarain gitu lah, dipasung kalau kayak di kita kan. Ya udah, jadi mereka itu bodo amat gitu dan ngiranya ya si Blanche mungkin lagi sakit. Nah selain daripada itu juga tetangganya kan gak enak juga ya mau nanyain ke si Nyonya Monier kenapa itu ada yang teriak-teriak itu, karena si Nyonya Monier ini juga baik dan terpandang ya, mereka juga kayak gak berani dan segan gitu pastinya. Ketika Blanche ditemukan, dia itu udah gak sadarkan diri, dan ketika sadar pun ia merasa ketakutan dan bingung. Selama 25 tahun ini Blanche tidak mandi, hanya makan makanan sisa dari emaknya, tubuhnya kurus kering, dan juga ya tidur bersama kotorannya. Jadi dia itu nggak bisa buang air kemana-mana juga kan, karena dia dirantai di atas tempat tidurnya. Jadi dia buang air kecil, buang air besar ya itu di atas kasurnya. Kebayang gak sih guys, ya ampun kayak gimana jahatnya itu seorang emak ya. Penjara jangka panjang dan lingkungan yang kotor serta gelap membuat Blanche ini nggak bisa lagi hidup seperti orang normal. Mentalnya benar-benar jatuh. Blanche pun kemudian dibawa ke rumah sakit untuk diobati dan untuk dibersihkan. Terus akhirnya dia dititipin di rumah sakit jiwa. Sedangkan Nyonya Monier dan juga kakaknya si Blanche ini, si Marcel, mereka akhirnya ditangkap oleh polisi dan disidang gitu. 15 hari setelah penangkapannya, Nyonya Monier ini akhirnya meninggal karena serangan jantung pada 9 Juni 1901. Nyonya Monier ini meninggal secara tidak terduga. Kalimat terakhir sebelum dia menghembuskan nafas terakhirnya adalah "My poor Blanche" atau Blancheku yang malang. Sementara Marcel
Dia juga pergi ke pengadilan setelah kematian ibunya, jadi dia menjalani sidang itu sendirian aja. Tapi ketika di sidang akhirnya dia dibebaskan. Marcel ini kan mantan wali kota di sana. Nah, selain itu juga dia itu lulusan hukum, jadi dia tahu bagaimana cara untuk menghindari polisi, bagaimana cara untuk mengelak dan memberikan alibi-alibi gitu. Di pengadilan ini dia bilang bahwa dia itu berulang kali meminta ibunya untuk membebaskan Blanche, tapi ibunya ini gak mau. Terus si Marcel ini juga bilang kalau ibunya kayak gitu adalah karena si Blanche-nya ini itu kasar dan suka teriak-teriak gitu ke ibunya. Makanya akhirnya si Blanche ini dikurung. Sebelumnya itu sempat si Marcel ini ditetapkan oleh pengadilan 15 bulan penjara. Tetapi si Marcel ini nggak terima dan akhirnya setelah naik banding, akhirnya ia dibebaskan pada tanggal 30 November 1901. Blanche dirawat dengan baik dan hidup layak di sisa hari tuanya. Hingga pada 1913, Blanche meninggal di rumah sakit jiwa di usia 71 tahun. Ini bukan hanya cerita tentang seorang ibu yang jahat sama anaknya, tetapi juga ini merupakan cerita tentang kemanusiaan. Pada saat itu, banyak orang yang ragu sebenarnya Blanche ini pergi sama pacarnya nggak sih gitu. Banyak orang yang nggak yakin akan hal itu. Dan juga beberapa orang itu ngedenger ada jeritan-jeritan gitu loh. Tapi nggak ada satupun yang berani buat ngelapor ke polisi atau mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Hingga 25 tahun kemudian, barulah ada orang yang berani menulis surat kepada polisi. Nah itu pun nggak tahu siapa sebenarnya yang nulis kan. Kisah Blanche dan Nadezhda kemarin itu mengajarkan kita bahwa kita harus lebih peka lagi terhadap lingkungan, apalagi sama tetangga. Jangan terlalu bodoh amatan dan harus saling peduli. Jangan sampai kejadian seperti itu terulang kembali di masa yang akan datang. So, segitu aja buat hari ini. I hope you guys enjoy the video. I'll see you next time. Bye.